Kalau presiden memang rela berkorban bagi negara, coba sumbang seluruh hartanya. Terkait dengan penggunaan dana pribadi beliau, itulah bentuk komitmen Pak Prabowo yang sering disampaikan bahwa beliau rela berkorban untuk kepentingan negara. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dan bukan hanya dilakukan pada saat ini, Mas. Jauh sebelum itu, ya menyangkut urusan negara, Pak Prabowo jangankan selalu menyampaikan pada kader Partai Gerindra kepada kami, jangankan uang. Nyawa pun beliau siap kalau untuk kepentingan merah putih, kepentingan bangsa dan negara. Itulah bentuk komitmen beliau. Bagaimana berkomitmen selain tadi menjalankan efisiensi itu, di sisi lain beliau rela berkorban. Oke, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan seperti yang dibilang Bu Ferry tadi, peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tidak boleh sebenarnya mempercampurkan anggaran negara dengan anggaran pribadi, karena akan nanti pertanggungjawabannya akan bias. Apa yang salah kalau kemudian pemimpin negara mau berkorban pribadinya untuk kepentingan bangsa dan negara? Bukankah pemimpin yang seperti itu yang kita cari? Jadi tidak ada yang salah dengan perbuatan Pak Prabowo. Tidak ada yang salah, Bung Ferry, dengan perbuatan beliau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anda bisa ada jawaban soal ini, Bung Ferry? Kalau itu bohong saja bagi saya dalam prinsip keuangan negara ya. Kalau betul-betul mau nyumbang, itu sumbang betul seluruh gaji yang ada itu. Hartanya disumbangkan kepada negara kayak dulu pejuang Palestina ya. Ini kan cuman sekedar menutupi problematika yang ada soal tidak profesionalnya penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya kalau dibilang tadi selektif efisien. Nah, saya tidak melihat efisiensi yang terjadi. Kalau dikatakan dulu pejabat banyak, kan bisa dibuka juga. Dulu pejabat itu siapa saja, dalam kunjungan apa, dan seberapa banyak dana. Bandingkan dalam konteks anjloknya dolar saat ini. Presiden itu berangkat dalam dua kondisi yang tidak tepat ya. Satu, tidak ada dalam sejarah presiden yang berangkat ketika hari besar keagamaan. Ya. Kedua, presiden berangkat ketika harga rupiah anjlok terhadap dolar. Di titik ini sendiri sebenarnya kalau presiden adalah seorang pemimpin, dia akan memastikan stabilitas ekonomi dulu, stabilitas keuangan, baru bicara soal efektif, efisien berangkat ke luar negeri. Makanya kalau mau jujur-jujur, perjalanan ini transparan atau tidak, kepentingannya bagaimana, apa saja deal-dealnya, seberapa lama presiden di sana, kenapa penting berangkat di lebaran haji atau tidak, itu juga harus diperhatikan situasi yang ada. Saya tidak melihat ini sebagai upaya pengorbanan presiden pribadinya demi kepentingan bangsa. Kalau itu agak bias ya terasa. Karena kebutuhan perjalanan dinas itu harus dilihat betulkah itu dari anggaran pribadi presiden atau orang lain yang menyumbang. Kalau berani buka saja itu rekening pribadi presiden atau tidak yang menyumbangkan sisa kekurangan itu. Mari kita terbuka kepada publik supaya publik tahu itu betul-betul sebuah pengorbanan atau cerita kamuflase terhadap apa yang sesungguhnya dan sebenarnya yang sedang terjadi.